Bab 734. Begitu Galang memacu kudanya ke depan kereta Arjuna, Arjuna mengangkat tirai. Kak Galang, apakah Dahlan dan Maruli sudah berbalik untuk mengepung kita? Sebenarnya, Arjuna sudah menanyakan pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Galang tampak bingung. Arjuna, kenapa aku merasa kalau kamu sangat berharap Dahlan dan Maruli mengepung kita? Jika mereka berbalik dan mengepung kita, kita akan berada dalam masalah. Jika mereka tidak berbalik dan mengepung kita akan berada masalah yang lebih besar. Kak Galang, cepat beritahu aku, apakah pembawa kabar sudah datang untuk melapor? Apakah Dahlan dan Maruli berbalik? Galang menatap Arjuna dengan tatapan tak berdaya. Kita bergegas ke kota Tamanjati dengan begitu heboh. Apakah Dahlan dan Maruli berani tidak kembali? 100.000 orang Dahlan dan 30.000 orang Maruli telah berbalik arah. Mereka sangat cepat. Pembawa kabar melaporkan bahwa mereka telah mulai menyeberangi sungai air hijau di Kabupaten Lunaris, hanya berjarak 70 atau 80 mil dari kita. Bagus. Arjuna bahkan tidak selesai mendengarkan kata-kata Galang. Begitu dia mendengar bahwa pasukan Dahlan dan Maruli telah mulai menyeberangi sungai, dia bertepuk tangan. Bagus. Apa bagusnya? Galang hampir dibuat gila oleh Arjuna. Tentu saja bagus, karena pasukan patroli bisa diselamatkan. Kita akan berhasil lolos dari pengepungan pasukan kota Teratai. Arjuna mengabaikan kebingungan Galang, dia pergi mencari Ardian, memintanya untuk berhenti berjalan maju. Di dalam tenda sederhana yang didirikan sementara. Demi memastikan keamanan lolos dari pengepungan, Arjuna dengan sabar menjelaskan serangkaian strateginya kepada Ardian dan Galang, serta para jenderal pasukan patroli. Aku yakin semuanya sangat bingung. Kenapa kalian diminta untuk menyerang kota Tamanjati secara heboh? Karena tujuan perjalanan kita bukanlah untuk menyerang kota Tamanjati, melainkan untuk lolos dari kepungan pasukan kota Teratai. Setelah Arjuna mengatakan kalimat itu, semua jenderal saling memandang dengan berbagai macam ekspresi. Sebagian besar prajurit gegabah. Ardian takut mereka akan mengatakan sesuatu yang kasar, jadi dia berkata dengan serius. Aku tahu kalian cemas, tapi diamlah, dengarkan apa yang mulia Arjuna katakan. Arjuna melanjutkan ucapannya. Raja Serafon yang dapat memimpin 130.000 pasukan kota Teratai jelas bukan orang bodoh. Sekalipun dia marah padaku dan mengutus Maruli, dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan kota Tamanjati kosong. Kota Tamanjati sekarang memiliki setidaknya 3.000 orang, dan mereka jelas merupakan pasukan paling hebat. Meskipun jumlah kita sekitar 27.000 orang, kita telah menempuh perjalanan jauh dari ibu kota. Setelah tiba di sini, kita dikejar oleh pasukan kota Teratai. Semua prajurit sudah kelelahan, granat rakitan para prajurit wanita sudah habis. Dalam keadaan seperti ini, biarpun kota Tamanjati sekarang hanya memiliki sekitar 3.000 orang, kita tidak dapat merebut kota Tamanjati dalam waktu 1 atau 2 jam. Aku memerintahkan pasukan patroli untuk menyerang kota Tamanjati dengan gembar-gembor, sebenarnya itu tipuan. Tujuannya untuk membuat Dahlan dan Maruli kembali, menunggu mereka menyeberangi Sungai Hijau. Sedangkan kita, Arjuna menunjuk Sungai Hijau pada peta. Menyeberangi Sungai Hijau lagi. Mosen dari korps pertama tiba-tiba bertepuk tangan dengan gembira. Jika mereka kemari, kita akan ke sana. Dengan begitu, kita benar-benar dapat lolos dari pengepungan pasukan kota Teratai. Hebat, strategi yang mulia benar-benar hebat. Tapi, kata Mosen, mulai bingung lagi. Jika kita tiba-tiba menghentikan serangan, pasukan kota Teratai pasti akan mencari kita. Kalau begitu, bagaimana kita menyeberangi sungai? Tuan Mosen benar, kita tidak boleh menghentikan serangan, kita harus. Suara Arjuna berangsur-angsur menjadi berat. Korbankan sejumlah kecil orang. Harus tinggalkan satu resimen untuk melanjutkan serangan. Bab 735. Dalam pertempuran ini, kita pasti akan kehilangan 3 hingga 5.000 saudara. Tapi jika kita ingin menyelamatkan pasukan patroli dan kota Perai, ini sudah merupakan harga yang paling murah. Petik 2. Jenderal Ardian, Kak Galang. Arjuna menoleh ke arah Ardian dan Galang, lalu berkata, aku akan memimpin satu korps untuk menyerang kota Tamanjati. Kalian bawa korps yang tersisa bersembunyi di hutan dekat air hijau sesuai dengan cara tadi. Setelah 130.000 pasukan kota Teratai Dahlan dan Maruli lewat, segera seberangi sungai langsung menuju kota Perai. Sebelum Arjuna selesai berbicara, Ayumi berkata dengan cemas. Tuan Arjuna, Ayumi akan membawa pengawal wanita untuk menyerang kota Tamanjati bersamamu. Tidak boleh. Kalian menyeberangi sungai bersama Jenderal Ardian, ini perintah. 99 prajurit wanita yang dipimpin oleh Ayumi dapat disetarakan dengan satu resimen pasukan patroli. Arjuna tidak bisa membiarkan mereka mengikutinya untuk mengambil risiko. Tuan Arjuna, kami adalah pengawal pribadimu.
Dimanapun kamu berada, kami akan ada di sana. Ayumi, yang selalu patuh, bersikeras mengikuti Arjuna tanpa mengindahkan perintah Arjuna. Mustahil. Kalau begitu bunuh saja kami, balas Ayumi dengan ekspresi keras kepala dan berlinang air mata. Mereka awalnya hanya sekelompok gelandangan yang tidak berdaya. Arjuna lah yang memberi mereka kehidupan kedua. Ketika Arjuna pergi mengambil risiko, mereka tidak bisa hanya melihat dari tempat yang aman. Arjuna boleh memberi perintah apapun, tetapi jika Arjuna dalam bahaya, mereka tidak bisa hanya melihat tanpa melindunginya. Kamu, Arjuna tidak berdaya. Setiap wanita di sekitarnya baik, tetapi mereka memiliki kekurangan yang sama, yaitu keras kepala. Tepat ketika Arjuna dan Ayumi berada dalam kondisi buntu, Mosen melangkah maju. Yang mulia, Anda adalah jiwa dari pasukan patroli kami. Pasukan patroli tidak bisa tanpa Anda. Serang kota Taman Jati, aku akan pergi. Korps pertama kalian memiliki kekuatan tempur terkuat, kalian tidak boleh berkorban dengan sia-sia. Aku yang akan pergi. Binsar dari korps kedua melangkah maju. Aku yang pergi. Aku yang pergi. Haryo dari korps ketiga, Luhut dari korps keempat, Tirta dari korps kelima pun maju satu demi satu. Beberapa komandan korps pasukan patroli berdebat hingga tarik urat. Berhenti bertengkar. Galang berteriak, kalian jangan pergi, aku yang pergi. Sebelum Arjuna dan Ardian mengatakan apapun, Galang berbalik lalu berkata kepada mereka. Ayah, Arjuna, sudah diputuskan. Aku akan memimpin korps kelima. Hanya dengan begini kita bisa menipu Dahlan dan Maruli. Ardian mengangguk. Galang benar. Tidak seorang pun dari kalian yang cocok untuk pergi. Dia yang paling cocok. Jenderal Ardian, Kak Galang tidak boleh pergi. Aku yang pergi, Raja Sravon dan yang lainnya paling percaya. Mayoritas orang yang dibawa pergi tidak akan kembali, tetapi dengan pelatihan khusus di zaman modern, Arjuna pasti bisa kembali. Tidak banyak menteri yang setia kepada Dewi, terutama menteri seperti Galang yang dapat memimpin pasukan untuk berperang. Arjuna tidak ingin Galang mati begitu saja. Arjuna mengira dirinya bisa bertahan, tak disangka. Seseorang datang. Begitu Arjuna selesai berbicara, Ardian segera memanggil pengawalnya untuk mengikat Arjuna. Pengawal Ardian, yang berjumlah total 20 orang dengan perawakan tinggi dan kuat, tiba-tiba bergegas maju. Arjuna tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh. Hal yang paling membuat Arjuna marah adalah Disa dan Ayumi tidak hanya tidak membantunya, tetapi malah membantu pengawal Ardian mengikatnya. Pada titik ini, hal yang bisa Arjuna lakukan hanyalah mengutus beberapa pengawalnya untuk melindungi Galang. Ketika Galang hendak berangkat dengan korps kelima, Arjuna berjalan keluar, lalu berteriak kepada para prajurit korps kelima. Kalian hanya punya satu tujuan dalam perjalanan ini, yaitu kembali hidup-hidup. Begitu langit mulai gelap, kalian harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Kalian boleh menyerahkan apa saja, yang penting kalian bisa tetap hidup. Beritahu aku dengan keras, bisakah kalian kembali hidup-hidup? Bab 736. Bisa. Orang pertama yang menjawab Arjuna adalah Junaid. Junaid menggerakkan prajurit lainnya. Bisa. Bisa. Teriakan korps kelima bagaikan guntur dan genderang. Mereka awalnya adalah korps terlemah, tetapi sekarang mereka meneriakkan suara yang paling keras. Prajurit dari korps lain memandang komandan resimen mereka sendiri dengan sedikit keluhan, karena komandan resimen mereka tidak memberi mereka kesempatan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Arjuna secara pribadi menabuh genderang perang untuk berangkat. Bunuh mereka. Sekitar 5.000 prajurit korps kelima berteriak pada saat yang sama. Tangkap Raja Sravon si pengkhianat hidup-hidup. Galang mengayunkan pedangnya, lalu memacu kudanya untuk jalan terlebih dahulu. Melihat korps kelima makin menjauh, Ardian diam-diam menyeka sudut matanya dengan tangannya. Galang adalah putra satu-satunya. Kali ini dia pergi, risiko dia mati sangat tinggi. Arjuna melihat Ardian diam-diam menyeka air matanya. Pada titik ini, dia juga tidak berdaya, hanya bisa berharap Tuhan membantu Galang berhasil melarikan diri. Galang dan anak buahnya berjalan sekitar 2 jam, 130.000 pasukan kota teratai milik Dahlan dan Maruli telah menyusul. Setelah 130.000 pasukan kota teratai melewati setengah batang dupa waktu, Arjuna mengeluarkan perintah untuk menyeberangi sungai. 20.000 lebih pasukan patroli menyeberangi sungai air hijau untuk ketiga kalinya. Ketika mereka tiba di darat, para prajurit sudah kelelahan, tetapi Arjuna tidak membiarkan mereka beristirahat. Dia memerintahkan mereka untuk terus bergerak maju. Mereka harus mencapai Kabupaten Lunaris sebelum langit gelap. Setelah berhari-hari berbaris cepat dan bersembunyi, makanan mereka hampir habis. Banyak prajurit sudah kelaparan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan makanan, banyak prajurit akan mati sebelum bertempur. Mati tanpa bertempur adalah hal yang paling tabu. Karena pasukan kota teratai sedang merencanakan pemberontakan,
Kabupaten Lunaris telah menutup gerbang kota lebih awal. Ketika Arjuna dan anak buahnya tiba, para penjaga kota Kabupaten Lunaris takut bahwa pasukan patroli itu adalah samaran pasukan kota teratai, jadi mereka menolak untuk membuka gerbang kota. Kami adalah pasukan patroli yang dikirim oleh Paduka Kaisar untuk menyerang pasukan kota teratai. Jika kalian tidak membuka gerbang kota dan menunda waktu, aku akan memenggal kepala kalian. Ardian yang ada di depan gerbang kota sangat marah. Setelah mendengar kata-kata Ardian, para penjaga kota di gerbang kota tidak hanya tidak membiarkan mereka masuk, tetapi malah melempari mereka dengan batu. Patua, kalian adalah pasukan patroli yang dikirim oleh Paduka Kaisar. Kalau begitu, kami adalah penjaga kekaisaran yang dikirim oleh Paduka Kaisar. Sebenarnya tidak mengherankan para prajurit penjaga kota berkata demikian. Pasukan patroli telah dikejar oleh pasukan kota teratai selama 2 hari 2 malam, mereka juga meninggalkan kuda perang dan beberapa senjata mereka di tengah jalan. Pasukan patroli saat ini tidak memiliki kuda perang, tidak ada senjata, serta berlumuran tanah. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pasukan biasa. Cepat pergi, kalau tidak, kami akan memanah kalian. Para pemanah di kota itu menarik busur mereka serempak, siap untuk menembak. Ardian menghela napas. Semua prajurit pasukan patroli, dengarkan perintahku. Kita siap untuk menyerang Kabupaten Lunaris. Ardian juga tidak berdaya dan sedih ketika memberikan perintah ini, tetapi para prajurit penjaga kota tidak membiarkan mereka masuk. Karena itu, dia hanya bisa menyerang sementara untuk mengambil alih kabupaten kecil ini. Arjuna melompat dari kereta, lalu menunjuk para prajurit penjaga gerbang kota sambil marah, pasukan patroli akan menyerang kota, di mana kepala daerah kalian. Cepat suruh dia keluar. Setelah beberapa saat, kepala daerah Kabupaten Lunaris bergegas datang. Begitu dia datang, dia langsung memberi perintah untuk memanah. Udin, dasar bajingan. Arjuna mengambil sebuah batu, lalu melemparkannya ke Udin, kepala daerah Kabupaten Lunaris. Memanah. Coba lihat siapa aku. Di atas gerbang kota, para pemanah menarik busur mereka ke arah Arjuna secara serempak. Astaga, turunkan busur kalian. Turunkan. Itu yang mulia Arjuna. Untungnya, Arjuna telah melakukan beberapa hal yang sensasional di Kabupaten Damai sebelumnya sehingga Udin mengenalinya. Jenderal, yang mulia, aku salah. Hal ini karena aku juga takut dengan pasukan kota teratai. Kalau kehilangan Kabupaten Lunaris, nyawaku akan dalam bahaya. Melihat Ardian dan Arjuna, Udin terus meminta maaf. Tepat saat Arjuna hendak berbicara, pembawa kabar datang untuk melaporkan bahwa pasukan lain telah tiba di luar kota. Apakah Galang dan yang lainnya sudah kembali? Ardian berlari ke depan gerbang kota dengan gembira. Ardian, yang baru saja berlari ke atas gerbang kota, berteriak, "Aduh!" Mengikuti Ardian, Arjuna jelas merasakan kaki Ardian lemas. Jenderal Ardian, apa yang terjadi? Bab 737. Tak, tak, tak. Suara gemuruh kaki kuda menjawab pertanyaan Arjuna. Jenderal di sekitar Ardian berteriak, pasukan kota teratai. Itu pasukan kota teratai. Mereka sudah mengejar kita. Arjuna melihat ke arah depan. Debu beterbangan tinggi, menyerbu dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya matahari terbenam menyinari debu yang menjulang tinggi, rasanya seperti badai pasir yang mengerikan, yang akan menelan Kabupaten Lunaris yang kecil. Segera, jarak debu itu sudah terlihat dengan mata telanjang. Dari pakaian para prajurit kavaleri itu, Arjuna mengenali bahwa mereka adalah pasukan kota teratai yang dipimpin oleh Maruli. Ada juga sejumlah besar infanteri di belakang kavaleri. 30.000 pasukan Maruli sudah mengejar mereka. Ketika menerima kabar bahwa pasukan patroli akan menyerang kota Tamanjati dan dia diminta untuk melindungi Raja Sravon. Maruli jelas lebih dekat ke kota Tamanjati daripada Dahlan, tetapi pasukannya lebih lambat daripada Dahlan. Karena Maruli merasa bahwa aneh sekali pasukan patroli untuk menyerang kota Tamanjati. Pasukan patroli adalah pasukan yang lelah, bagaimana mungkin mereka masih memiliki kemampuan untuk menyerang kota Tamanjati? Dia merasa bahwa itu mungkin tipuan Arjuna. Ketika pasukan patroli menyeberangi sungai air hijau tadi, Maruli yang berjalan dengan lambat, dengan cepat mendapatkan kabar. Dia pun memerintahkan orang-orang untuk pergi ke kota Tamanjati guna melaporkan kabar tersebut, kemudian membawa 30.000 pasukannya untuk mengejar Arjuna dan anak buahnya. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Binsar dari korps pertama bertanya kepada Ardian. Tutup gerbang kota segera. Semua prajurit di tempat, bersiap untuk mempertahankan kota. Suara Ardian keras, tetapi jika didengarkan dengan saksama, bisa merasakan bahwa energinya sangat lemah. Galang telah membawa 5.000 orang pergi. Sekarang hanya ada 22.000 prajurit patroli. 22.000 orang ini dalam kondisi yang kelelahan sekarang. Untuk menghindari pasukan kota teratai dan lolos dari pengepungan pasukan kota teratai,
Arjuna telah memerintahkan mereka untuk membuang banyak busur dan anak panah di jalan. Kekurangan busur dan anak panah, kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mereka bisa menghalangi 30.000 prajurit elit pasukan kota teratai? Tunggu. Arjuna melangkah maju. Jenderal, kita tidak akan berperang dalam pertempuran ini. Yang mulia Arjuna, pasukan mereka akan segera berada di gerbang kota. Pertempuran ini tidak bisa kita hindari walaupun kita tidak ingin berperang, kata Ardian tanpa daya. Jenderal, dengarkan aku, kita benar-benar tidak harus berperang dalam pertempuran ini. Arjuna berteriak, buka gerbang kota. Buka gerbang kota. Menatap gerbang Kabupaten Lunaris yang terbuka lebar, Maruli yang sedang menunggang kuda, memasang ekspresi yang mirip dengan para jenderal pasukan patroli tadi. Terkejut, bingung, tak percaya. Swiss, Swiss, Swiss. Di gerbang kota besar Kabupaten Lunaris tidak ada penjaga, hanya ada seorang wanita tua yang sedang menyapu dedaunan di jalan. Di bawah cahaya senja, wanita tua itu tampak tenang. Menghadapi 30.000 pasukan kota teratai yang datang dengan kekuatan penuh, dia hanya melihat keluar gerbang kota sekilas, lalu menundukkan kepalanya, lanjut menyapu dedaunan yang jatuh. Jalan di belakang wanita itu kosong. Tidak ada pedagang atau pejalan kaki, apalagi pasukan patroli. Jenderal, apa maksudnya ini? Apakah pasukan patroli tidak lagi berada di Kabupaten Lunaris? Tanya wakil jenderal yang ada di samping Maruli. Tidak, pasukan patroli pasti ada di dalam. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa mereka baru saja masuk, kata pembawa kabar yang bertugas melaporkan intelijen militer dengan tegas. Kalau begitu, pasukan patroli pasti merasa bahwa mereka tidak akan menang, jadi mereka menyerah. Jenderal, mari kita masuk sekarang dan hancurkan pecundang-pecundang itu untuk membalaskan dendam Hadeo. Begitu selesai berbicara, wakil jenderal Maruli mengangkat cambuknya, hendak memimpin anak buahnya ke Kabupaten Lunaris. Tunggu. Maruli tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan tindakan wakil jenderal. Hati-hati dengan jebakan.